Saya menemukan sebuah informasi di artikel republika.co.id Tunis. Presiden Tunisia Kais Saied mengkonfirmasi rancangan konstitusi yang akan diajukan ke referendum pada 25 Juli mendatang tidak akan menyatakan Islam sebagai agama resmi. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habagian, sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semuanya. Firman Tuhan berkata, betapa bahagia dan sukacitanya aku ketika ada orang yang mengajak aku ke rumah Tuhan. Nah, hal ini diungkapkan oleh Daud, Bapak Ibu. Daud bersukacita ketika berada di dalam rumah Tuhan. Sama halnya dengan kita, Bapak Ibu. Betapa bahagia dan sukacitanya kita di saat kita berada di rumah Tuhan. Apa yang membuat kita sukacita? Yang pertama sekali, kita bisa memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Kita bisa bergirang-girang di dalam Tuhan. Yang kedua, kita bisa bertemu dengan saudara seiman, di mana sudah lama kita tidak bertemu. Akhirnya hari ini Bapak Ibu, kita diizinkan Tuhan untuk bertemu dengan saudara seiman, saling tanya kabar, cipika-cipiki, dan saling menguatkan, juga saling mendoakan di situ sambil ngopi serta makan gorengan setelah kita melakukan ibadah. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang membuat kita sukacita, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengubah hidup kita, firman Tuhan yang mengubah perilaku kita, firman Tuhan yang mengubah tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, bahkan firman Tuhan mengubah budi pekerti kita dari hari ke hari. Nah, yang selanjutnya yang sangat penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa terima firman Tuhan dengan penuh sukacita dan kita bagikan kepada orang-orang, kepada teman-teman kita yang tidak sempat ke gereja dengan berbagai alasan. Sibukkah? Atau sakitkah? Atau malas? Yang jelas kita bisa membagikan firman Tuhan. Apa yang kita dengar dari hamba Tuhan, dari pendeta, kita bisa bagikan kepada teman, kerabat, sahabat kita yang tidak beribadah. Lebih-lebih lagi kita bisa memberitakan kepada orang yang selama ini menghina, mengolok-ngolok iman kekristenan. Ke sana pun kita boleh memberitakan. Yang selanjutnya saudaraku, kita adalah anak-anak pilihan Tuhan, di mana hari ini kita bisa beribadah. Sebagaimana saya katakan tadi, Daud pernah berkata, betapa bahagia dan sukacitanya aku ketika ada orang yang mengajak aku untuk ikut ke rumah Tuhan. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habagian, yang menemukan sebuah informasi di artikel republika.co.id Tunis. Presiden Tunisia Kais Saied mengkonfirmasi rancangan konstitusi yang akan diajukan ke referendum pada 25 Juli mendatang tidak akan menyatakan Islam sebagai agama resmi. Nah, saudaraku, kita ketahui bersama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Dari mana kita tahu? Dari para ustadz. Mereka sering memperdengarkan, memberikan informasi kalau agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Yang kedua, agama Islam adalah agama yang paling benar di sisi Allah. Yang ketiga adalah agama Islam adalah agama yang sangat diridhoi oleh Allah. Tiga hal ini sangat sering kita dengar dari saudara-saudara kita umat Islam, dari para ustadz, bahkan lebih sering kita mendengar hari-hari ini dari para mu'allaf. Ustadz Karbitan yang baru lahir kemarin, dia lahir dari agama Kristen, lalu dia meninggalkan kekristenan, menjual iman, akidah, menjual keselamatan, dia keluar masuk ke agama seberang. Di sana dia belajar 1-2 ayat, 3-4 hadis, lalu dia menghina, mengolok-ngolok imannya yang lama, iman kekristenan. Bapak Ibu, dia berkata apa? Islam adalah agama yang paling diridhoi. Islam adalah agama yang paling benar di sisi Tuhan.
Islam adalah agama yang rahmat lil alamin. Benarkah seperti itu? Buktinya yang paling penting Bapak Ibu, Alkitab berkata, kamu dikenal dari buahnya. Segala sesuatu itu dikenal dari tingkah laku orang, dari perbuatannya, dari tutur katanya, dari sikapnya. Kalau pohon itu dikenal dari buahnya. Apakah buahnya itu manis atau masam? Atau buah itu kecut, Bapak Ibu? Itu dikenal dari buahnya. Bahkan Alkitab mengatakan bila satu pohon yang tidak berbuah, tebang pohon itu. Karena pohon itu tidak ada fungsinya. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu, ada faedah juga pohon. Faedahnya apa? Bisa menaungi banyak orang. Ya, ada pohon-pohon tertentu menaungi banyak orang. Bisa membuat orang adem ketika berteduh di bawah pohon yang begitu rimbun daunnya. Tetapi bila pohon itu tidak bisa menghasilkan apapun, ya pohon itu tidak ada gunanya lalu ditebang, dijadikan kayu bakar oleh orang yang mencari kayu, oleh petani, oleh orang yang memasak di dapur. Dijadikan kayu itu, ranting itu sebagai kayu bakar. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, agama Islam saat ini di Tunisia itu terjadi kehebohan, terjadi kegemparan yang sangat luar biasa. Di mana presiden terpilih, di mana presiden yang ada sudah memberikan ultimatum bahwa Islam tidak lagi dianggap sebagai agama resmi di negara mereka. Dihapuskan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Coba Bapak Ibu pikirkan dengan akal yang sehat. Ya, pikirkan dengan akal yang sehat. Apakah karena gara-gara sedikit-sedikit membawa faham khilafah, membawa faham radikalisme? Nah, ini juga tidak ada yang tahu. Silahkan dipikirkan dengan akal yang sehat. Yang jelas, semua ini, segala sesuatu dilihat dari buahnya. Dilihat dari tingkah laku, dilihat dari perbuatan, dilihat dari perkataan, dilihat dari adab, budi pekerti maupun akhlak. Kalau kita Bapak Ibu jelas, panutan kita yang kita teladani adalah, yang kita contohi adalah apa yang diberikan teladan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Teladan kita adalah Yeshua HaMashiach. Dia pribadi yang perlu kita contoh. Dia pribadi yang perlu kita teladani. Yeshua HaMashiach, firman yang hidup, yang telah menjadi manusia yang sempurna. Karena tidak ada manusia yang sempurna selain dia, firman yang hidup. Yang diolok, dihina, dicaci maki oleh orang-orang di luar kekristenan yang tidak memahami apa itu firman. Siapa itu firman? Bagaimana itu firman? Saya dulu juga seperti itu Bapak Ibu. Saya menghina, mengolok-olok firman karena saya tidak tahu. Tapi setelah saya tahu, saya ikut ambil bagian. Bagian apa yang saya ambil? Menjadi pemberita Injil. Melakukan penginjilan amanat agung yang diperintahkan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Nah, kembali lagi saudaraku para pencinta channel Injil Habaget di artikel republik.co.id. Selasa, tanggal 21 bulan 6 2022. Konstitusi Tunisia berikutnya tidak akan menyebut negara dengan Islam sebagai agamanya, tetapi milik umat, komunitas yang memiliki Islam sebagai agamanya. Umat dan negara adalah dua hal yang berbeda. Ucapnya kepada wartawan di Bandara Tunis. Said menerima pengiriman draft teks pada Senin, tanggal 20 bulan 6 2022. Sebuah langkah kunci dalam upayanya merombak negara Tunisia setelah dia memecat pemerintah dan merebut kekuasaan yang luas Juli lalu dalam gerakan penentang yang disebut kudeta. Dilansir Arab News Selasa 21 bulan 6 2022, Sadik Belaid, ahli hukum yang mengepalai komite perumus, mengatakan dalam sebuah wawancara awal bulan ini bahwa dia akan menghapus semua referensi tentang Islam dari dokumen baru sebagai tantangan bagi partai-partai Islam. Komentarnya, sebagian mengacu pada musuh Said, Ennahda, sebuah partai yang diilhami Islamis yang telah mendominasi politik Tunisia sejak 2011. Memicu perdebatan nasional yang panas,
artikel pertama Konstitusi Tunisia tahun 2014 dan mendahulunya pada 1959 mendefinisikan negara Afrika Utara tersebut sebagai negara yang bebas, mandiri, dan berdaulat. Islam adalah agamanya dan bahasa Arab adalah bahasanya. Konstitusi 2014 adalah hasil kesepakatan yang diraih dengan susah payah antara Ennahda dan lawan sekulernya 3 tahun setelah pemberontakan yang menggulingkan diktator Zain El Abidin Ben Ali. Teks baru yang dihasilkan melalui dialog nasional yang tidak menyertakan kekuatan oposisi dan diboikot oleh Konfederasi Serikat Pekerja UGTT yang kuat, dimaksudkan untuk disetujui oleh Said pada akhir Juni sebelum dimasukkan ke pemilih bulan depan. Setahun setelah itu terjadi, mantan profesor hukum tata negara itu memecat pemerintah, kemudian mengkonsolidasikan perebutan kekuasaannya dengan membubarkan parlemen dan mengambil alih kekuasaan kehakiman. Langkahnya telah disambut oleh beberapa orang Tunisia yang lelah dengan sistem pasca revolusioner yang korup dan sering kacau, tetapi yang lain telah memperingatkan dia akan mengembalikan negara itu ke autokrasi. Said telah lama menyerukan sistem presidensial yang menghindari kebuntuan yang sering terlihat di bawah sistem parlementer presiden campuran. Yang penting rakyat punya kedaulatan, ada fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif, dan pemisahan di antara mereka, katanya. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, Presiden Tunisia Kais Saied mengkonfirmasi rencana konstitusi yang akan diajukan ke referendum pada 25 Juli mendatang tidak akan menyatakan Islam sebagai agama resmi. Saudaraku, kiranya video singkat ini bisa menjadi wawasan dan bisa menjadi berita kepada saudara semuanya. Dan kita terus membenahi diri kita, menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Dan jangan lupa melakukan penginjilan. Sebarkan setiap hari satu firman Tuhan, satu ayat kepada orang-orang yang belum mengenal akan kekristenan. Bahkan kepada dia yang menolak iman kekristenan. Ingat, Alkitab berkata, kita ini dikenal dari buahnya. Kekristenan dikenal melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kehidupan kita sehari-hari, melalui perkataan kita. Begitu juga sebaliknya, kekristenan dihina, dicaci maki, orang menolak agama kita, orang menolak keyakinan kita, itu juga dikenal dari sikap kita. Bagaimana hati kita, bagaimana bibir, mulut, lidah kita, apakah penuh dengan cacian, makian, hinaan? Bila ini yang dilakukan oleh penganut Kristen, maka kekristenan dikenal dari orang-orang yang penuh dengan olok-olokan, penuh dengan hati yang iri dan dengki, serta sikap yang tidak bijaksana. Maka dari itu, para pencinta channel Injil Habaget, dimanapun saudara berada dalam keadaan apapun saudara, tunjukkanlah sikap, hati, dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Tunjukilah karakter Hamasyah dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berbicara. Jangan ada sifat kesombongan, apalagi sifat bohong-bohongan. Terima kasih, kiranya video ini benar-benar menjadi berita menggembirakan bagi setiap orang yang mendengar video kali ini. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim, Hamasyah, salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah, Warwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin.